subscribe. Salam Natal untuk kita semua. Kali ini kita akan mencoba menjelajahi salah satu tema yang menarik, yaitu komunikasi. Nah, komunikasi tidak hanya sebagai alat dalam menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai jembatan dalam menghubungkan hubungan kita antar manusia. Kita akan membahas komunikasi dari dua perspektif yang mendalam. Yang pertama dari perspektif Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang mengambil peran penting dalam beretorika dan etika dalam berbicara. Yang kedua dari landasan Alkitab yang membantu kita memandang komunikasi sebagai panggilan untuk membangun kasih dan pengertian serta menghindari kata-kata yang merusak. Nah, kita akan membahas mengenai ICTS. ICTS merupakan informasi, komunikasi, dan teknologis. Nah, informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya atau memiliki nilai atau makna bagi pendengarnya. Informasi ini bisa berupa angka, bisa berupa teks atau gambar yang bisa mendukung pengambilan keputusan atau pembelajaran atau penyampaian pengetahuan. Yang kedua, mengenai komunikasi. Nah, komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar individu ataupun antar kelompok dan individu atau kelompok dan kelompok. Nah, ini mencakup berbagai bentuk interaksi, baik verbal atau menggunakan kata-kata maupun non-verbal seperti isyarat, tulisan atau gambar. Nah, komunikasi yang efektif sangat penting untuk memahami satu sama lain dan membangun hubungan. Nah, yang ketiga tentang teknologi. Teknologi ini mengacu pada alat-alat atau perangkat dan sistem yang diciptakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer, ponsel, atau jaringan-jaringan lainnya. Dan juga perangkat lunak atau aplikasi atau sistem informasi yang digunakan untuk mengolah dan memproses. Yang kedua, kita coba melihat apa itu data dan apa itu informasi. Data merupakan fakta atau angka atau simbol yang belum diproses dan tidak memiliki makna secara langsung. Dan informasi merupakan data yang telah diproses atau dianalisis sehingga memiliki makna dan relevansi. Informasi memberikan konteks yang memungkinkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Atau secara singkat, dari data dan informasi, data adalah bahan mentah. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mengatakan bahwa data itu merupakan bahan mentah, sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna. Nah, kita akan melihat poin yang paling penting dalam pembahasan kita ini, yaitu pendekatan Aristoteles dalam komunikasi. Aristoteles mengartikan retorika sebagai seni berbicara yang efektif untuk meyakinkan audiens. Aristoteles mengidentifikasi tiga jenis retorika, yaitu pertama ethos, kedua pathos, dan yang ketiga adalah logos. Nah, ethos dalam komunikasi menurut Aristoteles merujuk pada kredibilitas dan karakter pembicara. Pembicara atau sumber informasi yang kredibel dapat memengaruhi dan meyakinkan audiens dengan lebih baik, sehingga pesan yang disampaikan memiliki dampak yang lebih besar. Yang kedua mengenai pathos. Pathos merujuk pada kemampuan untuk membangkitkan emosi audiens untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka. Aristoteles percaya bahwa emosi dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku audiens dengan menggerakkan perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, atau kemarahan. Seorang komunikator dapat membuat audiens lebih terbuka terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga
Kemudian yang ketiga, mengenai logos. Logos fokus pada penggunaan logika dan alasan untuk membangun argumentasi yang meyakinkan. Logos melibatkan penyampaian argumen yang didasarkan pada fakta, data, dan logika yang jelas. Dengan menggunakan logos secara efektif, komunikator dapat meyakinkan audiens melalui pendekatan yang rasional dan berbasis bukti. Retorika Aristoteles secara umum memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dan menerapkan teknik komunikasi yang persuasif. Dengan memadukan etos, patos, dan logos, serta memperhatikan konteks dan audiens, komunikator dapat menyampaikan pesan yang lebih meyakinkan dan berdampak. Kemudian kita akan melihat dari perspektif Alkitab. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 11, di situ mengajarkan kepada kita tentang kekuatan dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Kata-kata yang kita ucapkan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipercaya dan mampu membangun hubungan yang positif, yang sejalan dengan contoh firman Tuhan yang tidak kembali dengan sia-sia. Kemudian yang kedua, dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 29, nah di situ dengan jelas mengajarkan kepada kita memberikan wawasan kepada kita bahwa keterampilan komunikasi yang baik adalah kunci untuk mendapatkan pengakuan dan mencapai kesuksesan. Dengan meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi, kita dapat memperluas pengaruh dan membuka peluang baru dalam hidup. Yang ketiga, dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-8, di situ mengajarkan kepada kita untuk waspada. Nah, ini sangat penting. Jadi dalam kitab Kolose pasal 28 ini mengajarkan kepada kita supaya waspada terhadap komunikasi yang dapat menipu dan dapat mengangkut. Dalam artian bahwa kita harus hati-hati dengan pembicaraan, kita harus waspada terhadap informasi atau komunikasi kita dengan orang lain. Nah, dalam berkomunikasi itu sangat-sangat penting untuk tetap berpegang pada kebenaran dalam Alkitab, dan kita harus memahami konteks dan tidak terpengaruh oleh ide atau filsafat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Nah, ini poin yang sangat penting dalam berkomunikasi. Jadi kita harus tetap hati-hati, kita harus jangan mudah menerima apa informasi atau jangan mudah terpengaruh oleh komunikasi yang kosong, yang tidak menurut ajaran Kristen. Kemudian dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-11, di situ mengajarkan kepada kita untuk berbicara dan melayani dengan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai wakil Allah. Nah, dalam setiap komunikasi penting untuk berbicara dengan kebenaran, mengandalkan kekuatan Tuhan dan memastikan bahwa semua yang kita lakukan itu memuliakan. Semua informasi yang kita keluarkan, semua komunikasi yang kita bangun di online itu merupakan tindakan yang dapat memuliakan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu dalam kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Di situ mengajarkan kepada kita untuk berkomunikasi dengan kasih dan kebijaksanaan. Dengan memperhatikan cara kita berbicara dan memberi jawaban, kita dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan membangun, yang tidak hanya memperkuat hubungan tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Kristen. Ini merupakan beberapa landasan Alkitab yang mendukung kita dalam kita menjalankan atau kita berkomunikasi dalam kehidupan kita. Nah, komunikasi yang efektif baik menurut Aristoteles maupun prinsip Alkitab
melibatkan penggunaan kata-kata yang bijaksana, penuh kasih, dan didasarkan pada kebenaran. Dengan memahami unsur-unsur ini dan menerapkannya dalam interaksi kita sehari-hari, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan dampak yang positif dalam kehidupan orang lain. Baik, terima kasih. Ini sedikit pembahasan dari saya dengan saya Aldo Pamelap. Kita akan jumpa lagi di pembahasan berikutnya.